Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karisma Mahyuda dengan NPM 33341901002. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Benar sekali, di era digital kali ini uh, komunikasi ini berperan penting, khususnya dalam meningkatkan karir dan profesionalitas. Menurut saya pribadi, jenis komunikasi apa yang paling berpengaruh dalam meningkatkan karir dan profesionalitas? Menurut saya ada tiga. Yang pertama adalah komunikasi verbal atau komunikasi lisan. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Dan yang ketiga adalah komunikasi tulisan. Itu menurut saya yang paling penting dalam di era digital ini dalam meningkatkan karir dan profesionalitas. Berdasarkan Suci Kusumo Wijojo, MSI, di bukunya yaitu Dasar-Dasar Komunikasi yang diterbitkan pada tahun 2021, secara garis besar komunikasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Di mana komunikasi verbal ialah proses komunikasi yang pesan disampaikan melalui kata-kata. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya tidak disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh, gerak isyarat, ekspresi wajah, bahkan hingga kontak mata. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, menurut saya yang salah satu yang paling penting dalam komunikasi yang paling penting dalam meningkatkan karir serta profesionalitas ialah yang pertama menurut saya tadi komunikasi lisan. Apa efek dari komunikasi lisan dalam pengembangan karir dan profesionalitas ini? Ketika kita bisa berkomunikasi secara lisan dengan baik dan benar, pesan kita bisa tersampaikan. Dimana di era digital ini, meskipun terbatas dengan jarak, komunikasi lisan tetap tersampaikan, khususnya dalam karir dan profesionalitas. Seperti itu. Yang kedua tadi saya bilang ada komunikasi tertulis. Dimana komunikasi tertulis adalah bentuk komunikasi yang berupa tulisan, seperti surat, naskah, belangko, dan lain-lain. Kenapa di era digital ini masih penting komunikasi tertulis? Bahkan sampai di era digital ini, di negara kita ini, pengajuan surat ataupun pengajuan lamaran untuk pengembangan karir ataupun lain-lainnya, surat sudah memasuki era digital juga. Bukan berarti surat itu terhapus menjadi penyampaian melalui lisan, tidak, tapi tetap bentuknya surat, tetap tertulis. Dimana dimana kita bisa menyampaikan semuanya dalam surat tapi dalam bentuk digital. Itu kawan-kawan. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu yang kedua, apa yang akan dilakukan ketika kita dalam situasi yang tidak menguntungkan, khususnya dalam misalnya kita sedang dalam kondisi pitching dengan investor, atau mungkin kita gugup, atau mungkin terkendala sinyal dan lain-lain. Menurut saya dalam situasi genting, dalam situasi penting, apapun kondisi yang menghambat kita, yang paling pertama yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi genting dalam kondisi yang penting adalah tetap tenang. Itu pertama. Mungkin ketika kita dalam case tadi, ketika kita sedang pitching dengan investor dan tiba-tiba sinyal menjadi jelek sehingga kita terlempar dari meeting Zoom atau lain-lain, maka yang paling pertama adalah harus tetap tenang. Setelah kita tetap tenang, maka pikiran kita dapat berjalan dengan lancar.
Lalu setelah kita masuk kembali ke dalam Zoom meeting, maka kita sampaikan permohonan maaf kita dengan jelas. Contoh, saya sedang pitching dengan investor, tiba-tiba saya terkendala sinyal dan terlempar dari Zoom meeting. Maka saya sampaikan dulu pertama. Saya sampaikan dulu secara mungkin lewat by chat, dengan chat dia, maaf tadi saya mungkin ada terkendala sinyal di sini, dan reconnecting kembali masuk ke dalam Zoom. Maka saya sampaikan, mohon maaf mungkin di sini sedang ada kendala sinyal, mohon toleransinya dan lain-lain, seperti itu. Dengan menyadari bahwa kita emang mungkin terkendala sinyal dan memberitahu bahwa kita mungkin ada kesalahan di situ dengan bahasa yang baik dan benar. Seperti itu. Atau mungkin dalam kondisi off cam, lawan bicara kita dalam Zoom meeting atau Google Meet itu off cam, maka dengan komunikasi lisan tadi ataupun komunikasi tertulis dapat juga kita ingatkan lawan bicara kita. Bisa kita by chat lewat Zoom chat atau Google Chat, menyampaikan tolong dinyalakan kembali kameranya, atau kita lewat lisan, tolong kepada kawan-kawan yang ada di dalam Zoom meeting ini untuk menyalakan kameranya, seperti itu. Yang paling penting yang pertama adalah tetap tenang sehingga tidak membuat situasi menjadi semakin runyam, lalu bertindak sewajarnya, seperti itu. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.